Salam PZN teman-teman. Nama saya Anissa. Saya mau berceramah tentang kebaikan Abu Bakar As-Siddiq di masa kecil hingga ia meninggal dunia. Teman-teman, Abu Bakar adalah hanya nama panggilan loh teman-teman. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Abu Bakar diambil dari saat Abu Bakar sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak. Kalau bakar artinya apa ya? Oh iya, segera atau dini atau mungkin awal ya. Nah, Abu Bakar punya sahabat. Namanya siapa yo? Ada yang tahu nggak? Aku masih ingat namanya Ibnu Dagunah. Nah, Abu Bakar juga sahabat Rasulullah yang paling setia. Pada Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Nih, 14 kenabian. Aku nggak tahu itu tahun berapa. Nah, tiba-tiba Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu ke rumahku? Biasanya tidak, kecuali ada sesuatu yang penting." Teman-teman, benar ada sesuatu yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk hijrah kembali ke Madinah. Nah, saat itu juga, hari itu juga, pada malam hari, ternyata kok bisa ya tokoh-tokoh kafir Quraisy mengetahui persetujuan itu. Nah, jadi tokoh-tokoh kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah loh teman-teman. Kejam ya. Nah, Rasulullah nunggu sampai larut malam. Nah, tokoh-tokoh Quraisy pasti udah tidur. Makanya Rasulullah mengindap-indap keluar ke rumah Abu Bakar, lalu pergi tanpa pengetahuan orang-orang sekitar. Nah, mereka nggak langsung ke Madinah. Madinah dulu namanya Yasrib. Mereka nggak langsung ke Madinah, mereka malah ke Yaman, arah selatan Mekah. Sampai di gunung yang tinggi dan terjal, Abu Bakar masuk. Sebelum masuk, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau jangan masuk dulu setelah aku. Biar jika ada hewan yang berbahaya, biar aku yang kena, bukan engkau." Nah, nggak ada teman-teman hewannya. Nah, tapi hanya ada bolong-bolongan yang ada di gua. Nah, Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya, lalu menutupi lubang-lubang di goanya teman-teman. Wah, Abu Bakar emang bijaksana, arif, amah baik banget. Udah ditutupin tuh lubang-lubangnya teman-teman. Nah, Rasulullah pun masuk. Terus Rasulullah tertidur. Abu Bakar gak tidur. Abu Bakar hanya menjaga Rasulullah. Nah, saat itu juga ada hewan yang berbisa menggigit kaki Abu Bakar. Untung bukan Rasulullah yang kena ya teman-teman. Abu Bakar mencoba untuk tetap diam agar Rasulullah tidak terbangun. Masya Allah, dijamin masuk surga deh Abu Bakar ya teman-teman. Sikap yang sangat baik akan menjadikan Abu Bakar menjadi khalifah. Betul teman-teman, nanti dewasanya Abu Bakar menjadi khalifah. Kembali ke cerita tadi, sampai kaki Abu Bakar disengat oleh hewan berbisa kan teman-teman. Ternyata hewan berbisa itu menyobek kain yang telah melubangi lubang yang ditutupi oleh Abu Bakar. Wah, artinya kainnya kain sutra apa kain apa ya? Iya, itu masa dulu nggak ada kain sutra. Udah aja nggak ada kontak. Nah, kembali ke cerita lagi. Nah, Abu Bakar menahan ketangisannya, tetapi tidak bisa. Abu Bakar meneteskan air matanya. Nah, air mata Abu Bakar
sampai seperti hujan, tapi sih gerimis. Air air mata Abu Bakar mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung terbangun. Wah, kalau kita sih kena air mata dikirain air hujan kan? Nah, siapa ya yang pernah kena air mata sahabat atau enggak, siapa? Oke, kembali ke cerita. Nah, Rasulullah terbangun, lalu niupin luka-lukanya, jadi nyarinya hilang. Nah, mereka menempuh perjalanan kembali ke Madinah. Nah, teman-teman, sampai di Madinah jaraknya sebulan loh. Kan tadi 27 Safar berangkatnya. Nah, sampai di sana itu tanggal berapa ya? Oh, hari Senin 8 Rabiul Awal. Ya Allah, panjang ya perjalanannya. Berapa hari itu? Udah sebulan nih kayaknya deh. Belum nyampe. Nah, sampai di sana Rasulullah mengadakan pengajian. Di pengajian itu Rasulullah berkali-kali bertanya, siapa yang menjenguk orang sakit? Siapa yang memberi makan orang miskin? Siapa yang mengantarkan jenazah? Dan banyak-banyak lagi. Di pengajian itu ada banyak orang, tetapi yang menunjuk tangan, yang menjawab hanya Abu Bakar sendiri. Masya Allah, pertanyaan yang banyak sekali dilakukan Abu Bakar dalam sehari. Coba kalau kita itu semua bisa nggak ya? Paling bisa, tapi tenaga kita habis. Nah, saat hari-hari terakhir Abu Bakar, putri Abu Bakar namanya Aisyah. Pada tahu kan lagu Aisyah? Iya, Aisyah istri Rasulullah. Nah, Aisyah menikah dengan Rasulullah setelah Abu Bakar meninggal dunia. Nah, Aisyah waktu itu belum nikah karena Abu Bakar belum meninggal dunia. Nah, Abu Bakar memanggil sahabat-sahabatnya, para sahabat Nabi. Umar mencatat semua permintaan Abu Bakar, lalu disebarkan kepada orang-orang muslim. Mereka terkejut. Pada malam harinya Abu Bakar wafat, innalillahi. Tapi tahu nggak percakapan Abu Bakar dengan putrinya? Abu Bakar bisa ngeramal loh teman-teman. Abu Bakar bilang, semoga nanti malam aku akan jatuh sakit lebih parah, lalu aku meninggal dunia pada malam itu juga. Wah teman-teman, kalau kita minta nggak mau kayak gitu kan. Abu Bakar malah sebaliknya. Saat malam itu juga benar Abu Bakar meninggal dunia. Nah, dimakamkan sebelum subuh. Nah, tahu nggak siapa pengganti Abu Bakar? Di kelas kita habis satu Abu Bakar, satu apa? Umar kan? Iya, Umar adalah pengganti Abu Bakar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.